wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, saya akan membahas sekaligus menganalisis karya sastra berdasarkan teori struktural. Teori struktural adalah kegiatan menganalisis karya sastra ke dalam unsur-unsurnya. Fungsinya adalah untuk membuktikan bahwa setiap unsur itu mempunyai makna berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur ini dibedakan atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang saya akan membahas unsur intrinsiknya saja. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi ini masih terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi adalah sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum, terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan topografi. Unsur fisik puisi yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif, sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Yang kelima, ada rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Yang terakhir, tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Selanjutnya, unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum, ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Yang kedua, rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Yang keempat, amanat. Pada puisi, amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Nah, kali ini saya akan menganalisis karya sastra menggunakan teori struktural. Karya sastra yang saya ambil adalah puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Ibu. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku dekit. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, Dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, Dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia obati dengan penawar dan semangat.
Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Setelah mendengar puisi karya Chairil Anwar tersebut, mari kita bahas satu persatu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi yang pertama ada diksi. Diksi yang dipakai oleh penyair menggambarkan rasa hormat kepada ibu dan menunjukkan perasaan yang dalam karena menggunakan kata-kata yang dalam, sehingga mampu menyentuh hati pembaca dan pendengar puisi ini. Yang kedua, imaji. Imaji dalam puisi Ibu oleh Chairil Anwar adalah menggambarkan apa yang dirasakan sang penulis dan seorang pembaca juga akan merasakan hal yang sama pada saat membaca puisi tersebut dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, kata konkret. Puisi yang berjudul Ibu ini tidak terlalu memuat kata-kata kiasan atau majas yang berlebihan. Jadi, penggunaan kata konkret di dalam puisi ini sangat memiliki porsi yang banyak sehingga dapat membuat orang yang awam akan puisi dapat mengerti dengan mudah. Yang keempat, majas atau gaya bahasa. Majas dalam puisi tersebut adalah tata bahasa dan penekanan yang ada dalam puisi dengan judul Ibu, dan penyair menulis dengan gaya yang indah dan dapat dirasakan juga bagi sang pembaca, sehingga puisi tersebut dapat tersampaikan. Yang kelima yaitu rima. Rima dalam puisi tersebut adalah dengan kata ibu, dan penekanannya juga ada pada kata tersebut. Yang keenam, tipografi. Tipografi dalam puisi Ibu oleh Chairil Anwar adalah berbentuk lurus ke bawah dan tertata rapi. Tidak ada yang berlebihan, hanyalah suatu perasaan seorang anak yang mendalam bagi seorang ibu yang mungkin membacanya. Sang pembaca akan terbawa pada suasana yang lebih tenang, sedih dan haru yang mendalam. Selanjutnya, unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama adalah tema. Tema dari puisi Ibu yang diciptakan oleh Chairil Anwar adalah sebuah perasaan terima kasih dari seorang anak kepada seorang ibu yang telah merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang yang tulus. Yang kedua ada rasa. Rasa dalam puisi tersebut adalah merasakan sedih, terharu, dan rasa terima kasih. Yang ketiga, nada. Nada dalam puisi tersebut adalah membuat sang pembaca membaca dengan nada yang miris dan penuh penghayatan akan sosok yang ada di dalam puisi tersebut. Yang terakhir, amanat. Amanat dalam puisi tersebut adalah bagaimana seorang anak mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang begitu berlimpah telah memberikan seorang ibu yang begitu mengasihinya dengan tulus dan penuh kasih sayang yang sejati.